Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia S, NIM 2102221118. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan peran teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam sektor publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam beberapa tahun terakhir, ICT telah digunakan secara intensif dalam sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta memungkinkan akses yang lebih luas dan cepat ke informasi dan layanan. Perkembangan ICT dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik ada beberapa, yaitu yang pertama peningkatan akses informasi, yang kedua peningkatan efisiensi operasional, yang ketiga peningkatan interaksi masyarakat, yang keempat peningkatan transparansi dan akuntansi, yang kelima peningkatan layanan digital, yang keenam peningkatan kualitas layanan. ICT dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik, yaitu eh, ada empat. Yang pertama penggunaan media sosial dan e-governance, yang kedua penggunaan data dan informasi, yang ketiga penggunaan teknologi untuk monitoring dan evaluasi, yang keempat penggunaan teknologi untuk pengawasan dan pengendalian. Jenis ICT yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, yaitu yang pertama teknologi digitalisasi, yang kedua sistem informasi manajemen, yang ketiga teknologi cloud computing, yang keempat big data and analytics. Tantangan penerapan ICT di sektor publik, yaitu yang pertama kepemimpinan birokrasi, yang kedua kapasitas aparat, yang ketiga kultur organisasi, yang keempat biaya operasional, yang kelima penggunaan teknologi. Solusi untuk tantangan dalam penerapan ICT di sektor publik yaitu ada tiga. Yang pertama pengembangan kepemimpinan, yang kedua pengembangan kapasitas, yang ketiga pengembangan kultur organisasi. Solusi penerapan ICT di sektor publik yaitu ada dua. Yang pertama optimasi biaya operasional, yang kedua penggunaan teknologi yang tepat. Eh, Baik, adapun pertanyaan dari ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu pertanyaan penanya pertama dari saudara Sinta, yaitu apa manfaat penggunaan big data dalam pengambilan keputusan pemerintah? Nah, eh, adapun beberapa manfaat penggunaan big data dalam pengambilan keputusan pemerintah, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas respons darurat, yang dimana big data dapat membantu identifikasi titik-titik permasalahan seperti bencana alam, wabah atau kecelakaan, sehingga respon darurat dapat ditingkatkan. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menangkal pencucian uang. Big data memungkinkan pemerintah untuk mengakses data aliran dana dan mendeteksi kegiatan ilegal, sehingga kemungkinan ancaman serangan siber dapat dikurangi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas tenaga kerja, yang dimana big data dapat membantu meningkatkan kapasitas institusi dalam memantau kebutuhan tenaga kerja, sehingga eh, efektivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Nah, yang keempat, meningkatkan akurasi dan efisiensi pengambilan kebijakan, yang dimana big data memberikan wawasan real time dan analisis berbasis data kepada pembuat kebijakan, sehingga pengambilan keputusan dapat ditingkatkan akurasi dan efisiensinya. Nah, yang kelima, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam perencanaan pembangunan, yang dimana big data membantu pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dengan lebih efektif, melakukan pemetaan wilayah yang lebih akurat, dan memonitor kemajuan pembangunan secara real time. Yang keenam, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat, yang dimana big data membantu pemerintah dalam mengidentifikasi tantangan dan manfaat yang terkait dengan integrasi big data ke dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah, sehingga keputusan yang lebih tepat dapat diambil. Nah, yang ketujuh, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola data, yang dimana big data membantu pemerintah dalam mengelola data yang sangat besar dan kompleks, sehingga data dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Nah, pertanyaan kedua dari saudari Andi Nuraisya Badong,
Pertanyaannya yaitu apa saja tindakan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran keamanan data dalam penggunaan ICT di sektor publik. Nah, eh, eh, tindakan hukum yang dapat diterapkan dalam pelanggaran keamanan data dalam penggunaan ICT di sektor publik yaitu yang pertama penyertaan data, pengasingan yang penghukuman, pengawasan, penghapusan data, pengawasan karyawan, pelatihan karyawan, sertifikat keamanan, audit berulang, dan laporan pelanggaran. Nah, penanya ketiga dari saudari Nurul Makfira yang pertanyaannya yaitu apa manfaat penggunaan sistem informasi manajemen atau SIM dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien di sektor publik. Nah, eh, adapun manfaat penggunaan sistem informasi manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien di sektor publik yaitu yang pertama meningkatkan kualitas data. Yang kedua meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Yang di mana sistem informasi manajemen memungkinkan penggunaan data yang sistematis dan real time sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Nah, yang ketiga meningkatkan kemampuan pengawasan. Eh, yang keempat meningkatkan kemampuan koordinasi. Yang dimana sistem informasi manajemen memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara divisi-divisi dalam organisasi sehingga keputusan yang diambil dapat lebih terintegrasi dan efektif. Nah, yang kelima meningkatkan kemampuan delegasi tugas, yang dimana sistem informasi manajemen memungkinkan delegasi tugas yang lebih efektif sehingga keputusan yang diambil dapat lebih cepat dan efisien. Nah, yang keenam meningkatkan kemampuan pengembangan sumber daya manusia, yang dimana sistem informasi manajemen memungkinkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan efektif. Nah, adapun pertanyaan yang keempat dari Saudara Asrul Hidayat yang pertanyaannya yaitu apa saja langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi keamanan data dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT di sektor publik. Ada beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi keamanan data dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik yaitu yang pertama penggunaan teknologi informasi yang sesuai, yang kedua pengawasan dan pengendalian, yang ketiga penggunaan kriptografi, yang keempat penggunaan firewall, yang kelima penggunaan antivirus, yang keenam penggunaan sistem manajemen keamanan, yang ketujuh penggunaan protokol keamanan, yang kedelapan penggunaan sistem pengawasan, yang kesembilan penggunaan sistem manajemen risiko, yang sepuluh penggunaan sistem pengawasan kinerja. Nah, pertanyaan yang terakhir dari Saudara Ian Januardi, bagaimana penggunaan ICT dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan responsivitas dalam dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik? Adapun penggunaan ICT dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan responsivitas dan kepuasan masyarakat dapat terhadap pelayanan publik dengan beberapa cara, yaitu yang pertama meningkatkan akses informasi, yang di mana ICT memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses terhadap informasi yang lebih luas dan lebih cepat. Nah, yang kedua meningkatkan partisipasi masyarakat, yang dimana memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelola pemerintahan sehingga mereka dapat lebih memiliki peran dalam pengembangan masyarakat. Nah, yang ketiga meningkatkan efisiensi pelayanan, yang dimana ICT memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern dan efektif.
Nah, yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan, yang di mana ICT memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern dan efektif, sehingga masyarakat dapat lebih puas dengan pelayanan yang diterima. Nah, yang kelima, meningkatkan transparansi, yang di mana ICT memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi yang lebih menggunakan teknologi yang lebih modern dan efektif, sehingga masyarakat lebih memahami dan mengikuti kebijakan pemerintah. Nah, yang keenam, meningkatkan keamanan pengawasan. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan pengembangan sumber daya fisik. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan sumber eh, daya alam. Yang ke-10, meningkatkan kemampuan pengembangan sumber daya sosial. Eh, Terima kasih. Mungkin yang itu yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.